Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Bu Leli ya. Kita hari ini mau belajar IPA ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tetap semangat ya kalau kita belajar di rumah. Baik, hari ini Ibu akan mempraktekkan cara mengukur salah satu besaran turunan, yaitu massa jenis zat ya. Nah, kalian lihat di sini ya. Di sini ada beberapa alat yang sudah Ibu persiapkan. Nah, mungkin ada zat-zat yang udah kamu tahu ya. Seperti ini. Ini gelas ukur sebenarnya. Kalau di rumah mungkin ada ya. Atau kalau yang nggak punya seperti ini, mungkin dot dedenya bisa dipakai buat gelas ukur. Nah, sebenarnya kalau yang untuk di lab, gelas ukur itu seperti ini ya. Kenapa dia disebut gelas ukur? Karena dia terbuat, ada yang terbuat dari kaca, ada yang dari plastik, tapi dia ada garis-garis pengukurnya. Nah, ini biasanya untuk mengukur volume. Jadi alat ukur volume adalah gelas ukur ya. Ini untuk mengukur volume zat cair atau zat yang tidak beraturan. Ya, baik, hari ini Ibu akan mempraktekkan. Tujuannya apa sih? Supaya kalian memahami, pertama, cara mengukur volume zat. Yang kedua, cara mengukur massa zat, yaitu dengan ini ya, timbangan. Ini timbangan biasa ya, atau neraca. Nah, ini dari massa, jika dibandingkan dengan volume, akan menghasilkan besaran turunan massa jenis. Volume besaran turunan, massa besaran pokok. Itu kalau jika kita bandingkan atau dibagi, akan menghasilkan besar massa jenis zat. Nah, itu akan membedakan zat A dengan zat B, itu tergantung dari massa jenisnya. Baik, bisa kita mulai? Oke, langkah pertama kita ngukur dulu volumenya ya. Volumenya yang pertama ini adalah volume airnya dulu. Volume airnya dulu. Nah, di sini. Baik. Volume airnya, kita misalkan volume airnya berapa nih? Ingat ya, dalam pengukuran matanya harus lurus dengan zatnya ya. Di sini volumenya 20 ml. Nah, berarti volume air ini adalah 20 ml. Selain untuk mengukur cairan, juga bisa mengukur apa aja? Mengukur volume benda. Contohnya benda yang tidak beraturan. Apa ini? Contohnya kayak baterai. Baterai ini kan nggak beraturan bentuknya ya. Ini ada yang nongolnya gitu ya. Atau bisa mengukur volume kunci atau benda apapun yang tidak beraturan. Caranya ini tinggal dimasukkan ke sini. Nah, nanti pada saat dimasukkan, pertambahan airnya berapa, nanti dikurang. Tadi kan awalnya 20 nih. Awalnya 20. Nah, nanti setelah dimasukkan ternyata jadi 30. Berarti volume baterainya 30 diambil 20. Jadi nggak usah pakai rumus-rumus lainnya ya, cukup dimasukkan ke dalam air. Tapi kalau mau mengukur baterai yang sudah rusak, jangan yang masih aktif ya, atau yang masih berfungsi ya. Kemudian cara menimbang tadi ya. Cara menimbang pakai neraca. Nah, kemudian ini misalkan lagi apa? Kelereng ya, atau marble ya. Nah, kelereng juga sama ya cara mengukur volumenya. Pertama, volume airnya tadi 20 ml di sini ya. 20 ml. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, ini jadi bertambah ya volumenya. Sekarang angkanya berapa, coba kalian perhatikan. Tadi 20, sekarang 20, 21, 22. Setelah angka 20 ada 2 strip di sini ya. Jadi 22. Maka volume kelerengnya adalah 22 diambil 20, jadi 2 ml. Ya, itu volume kelerengnya. Nah, sekarang kita mau mengukur misalkan massa jenis batu baterai ya. Bisa juga kita mau mengukur benda yang nggak beraturan kayak buah ini ya, telur juga bisa ya. Cara menentukan massa jenis, pertama bendanya ditimbang dulu. Ditimbang. Ingat, kalau mau nimbang harus dalam keadaan kering. Tadi baterai ya contohnya. Tadi baterai. Nah,
Perhatikan pada saat menimbang ini harus kondisi 0 ya, 0. Kalau belum 0 ininya diputar nih. Sini ada tombol diputar. Nah, ini harus dipaskan dulu ke 0 ya. Dan posisi ininya sudah di atas baru ditimbang. Setelah naik, oh dia bergeser satu strip. Kalau satu strip ini kan 200 ada 5 strip. 200 dibagi 5 berapa? Berarti 40. Berarti baterai ini 40 gram ya, 40 gram. Nah, sekarang kita ukur volumenya. Boleh dimasukkan ke gelas ini? Boleh ya. Ukur volume awalnya, diisi air baru ini. Oke, sekarang kita pakai gelas ukur ya. Tadi barangnya kita keluarkan dulu ya, karena kita mau menentukan baterai. Kita tuang lagi airnya ya. Nah, tadi kan 20 ya, pas ya, masih 20. Baru kita masukkan baterainya. Nah, kan nambah ya volumenya. Tadinya 20, sekarang berapa? Coba kalian amatin. Ingat harus lurus matanya ya. Airnya sekarang berada di sini. Coba kalian perhatikan strip-stripnya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Berarti 27 diambil 20, berarti 7 ml. Nah, nanti tinggal kamu bagi tuh massa yang tadi 40 gram. Nah, massa yang di sini tadi 40 gram ya. Dibagi 7 ml. Dapatlah massa jenis batu baterai ya. Itu merupakan cara menentukan massa jenis zat benda yang tidak beraturan. Nah, kalau bendanya nggak beraturan seperti kubus atau balok, bisa pakai rumus volume, sisi kali sisi kali sisi, atau panjang kali lebar kali tinggi. Nanti baloknya ditimbang, baru massa dibagi volume, itu dapat massa jenisnya. Baik, itu beberapa cara menentukan massa jenis zat. Oke. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang belum paham, bisa tanya. Baiklah, sampai di sini dulu ya percobaan kita hari ini. Kalian bisa coba di rumah untuk menentukan massa jenis zat lain. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Selamat mencoba. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.